Kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali saya pada kesempatan siang hari ini dapat menyapa para hadirin semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Galuh Puspitasari dari penerbit buku pendidikan di Publish, yang kebetulan juga merupakan alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan program studi agronomi. Baik, di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu acara hari ini dari awal hingga akhir nanti insya Allah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baik, yang saya hormati Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dan beserta jajarannya. Yang kedua ada yang saya hormati pula Ketua Departemen Budidaya Pertanian, Sekretaris Departemen Budidaya Pertanian, Ketua Laboratorium, dan Ketua Program Studi Agronomi Departemen Budidaya Pertanian, serta semua staf pengajar dan kependidikan. Yang saya hormati pula para pembicara kita pada siang hari ini, ada Bapak Insinyur Muhammad Aris Nugroho MMA selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, dan yang kedua ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Didi Indradewa DIP AGRST selaku Guru Besar Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati pula para tamu undangan kita. Yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Prapto Yudono MSc selaku Guru Besar Purna Tugas Departemen Budidaya Pertanian. Ada Bapak Sukarman yang mewakili perwakilan petani dari Kulon Progo, dan yang terakhir yang saya hormati seluruh peserta dan hadirin webinar yang hadir pada siang hari ini, baik dari peneliti, akademisi, praktisi, alumni maupun teman-teman mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di seluruh penjuru negeri. Acara Buper Talk Series 3 ini sekaligus menjadi rangkaian kegiatan dalam rangka Lustrum yang ke-15 dan Dies Natalis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang ke-75. Adapun tema kita kali ini adalah bedah buku untuk publik, teknologi agronomi di lahan pasir pantai. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca bacaan basmalah secara bersama-sama, dan bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya, perkenankan saya membaca tata tertib acara kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, hadirin dan peserta diharapkan menggunakan nama Zoom sesuai dengan nama yang didaftarkan pada form registrasi. Kemudian hadirin dan juga peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi oleh pembicara. Mikrofon dapat diaktifkan ketika dipersilahkan oleh moderator. Yang ketiga, hadirin dan peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian yang keempat, untuk pertanyaan, tanggapan, kemudian masukan, pendampingan dapat disampaikan pada kolom chat dengan menuliskan nama, kemudian instansi, narasumber yang dituju, dan juga pertanyaannya. Kemudian yang terakhir, untuk tautan form kehadiran atau presensi akan disampaikan pada saat acara berlangsung. Dan untuk susunan acara kita pada siang hari ini adalah yang pertama registrasi hadirin dan peserta dilanjutkan dengan pembukaan, kemudian ada sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, lalu dilanjutkan dengan sesi dokumentasi, kemudian sesi penyampaian materi oleh narasumber pertama dan dilanjutkan oleh penyampaian materi dari narasumber kedua kita. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan juga tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Hadirin sekalian, kita mengenal negara Indonesia layaknya surga dunia yang memiliki belasan ribu pulau dengan kurang lebih 81.000 kilometer garis pantai, sehingga dapat diasumsikan bahwa Indonesia memiliki sekitar 4,05 juta hektar lahan pasir pantai. Sayangnya, lahan pasir pantai tergolong dalam kategori lahan marginal, khususnya untuk tanaman pangan maupun sayuran. Walaupun demikian, alih fungsi lahan dari lahan pertanian subur menjadi lahan pemukiman yang terus meningkat setiap tahunnya, mengharuskan kita semua untuk memanfaatkan lahan-lahan alternatif, salah satunya yaitu lahan pasir pantai.
Nah, saat ini keterbatasan lahan pasir pantai untuk menjadi lahan pertanian yang produktif dapat disiasati dengan penerapan sejumlah inovasi teknologi agronomi. Nah, oleh karena itu, hari ini tim dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada hadir di hadapan hadirin semua untuk melaporkan hasil penelitian yang telah dicobakan di lahan pasir pantai yang mana hasilnya juga telah dituliskan dalam buku yang telah dipastikan kualitasnya dengan adanya reviewer dan juga telah dipastikan terbit dan dibantu diterbitkan oleh penerbit buku pendidikan dipublish. Nah, untuk buku tersebut diberi judul Inovasi Teknologi Agronomi di Lahan Pasir Pantai. Bagaimana hasil yang ditemukan oleh para ilmuwan kita telah ditulis dalam buku tersebut oleh tim dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, dan bagaimana inovasi teknologi agronomi di lahan pasir pantai yang telah diterapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan yang hari ini diwakilkan oleh narasumber pertama kita, yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Untuk mengetahuinya, marilah kita dengarkan secara bersama-sama bagaimana penjelasan dari kedua narasumber kita yang berkenan hadir pada siang hari ini. Baik, untuk memasuki acara pertama, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada kepada Bapak Dr. Jamhari SPMP, waktu dan ruang disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo, kemudian Prof. Didi Indradewa, Prof. Prapto Yudono, dan juga Pak Karman, Bapak Ibu peserta webinar yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi ini kita bisa bertemu secara daring dalam rangka untuk bedah buku mengenai satu teknologi yang sudah dirintis oleh para pendahulu. Prof. Prapto saya kira mengawali Prof. Didi ini ya, dan alhamdulillah pada saat ini sudah dibukukan. Mudah-mudahan ini menjadi praktek dan juga bahan pembelajaran bagi generasi-generasi yang nantinya ini mampu untuk terus mengembangkan budidaya di lahan pasir pantai, dan tentunya pada lahan-lahan marginal atau lahan-lahan suboptimal yang lain. Nah, atas nama Fakultas Pertanian UGM tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada para perintis teknologi ini dan juga kesediaan Bapak Ibu narasumber untuk bedah buku sekaligus melakukan diseminasi teknologi ini kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan dilakukannya bedah buku melalui webinar ini nanti bisa menginspirasi penelitian-penelitian lebih lanjut, baik di pasir pantai selatan maupun kita di lahan-lahan pasir pantai yang lain atau lahan-lahan suboptimal yang lain. Nah, dan juga tentunya melalui sinergi dalam kesempatan ini juga dengan penerbit ya, dipublish ini saya kira kita nanti juga bagaimana sinergi antara penerbit dengan perguruan tinggi, para peneliti ini bisa lebih ditingkatkan sehingga banyak hal yang bisa diketahui, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, itu nantinya bisa berjalan atau terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga terima kasih bahwa kegiatan ini juga dalam rangka untuk peringatan Lustrum ke-15 atau ulang tahun yang ke-75 Fakultas Pertanian UGM. Kami mohon doa dan sinergi dari Bapak Ibu kita semua untuk terus bersinergi sehingga kami di Fakultas Pertanian ini bisa melakukan satu kegiatan yang memberikan manfaat sekaligus mendapatkan umpan balik dari masyarakat, sehingga apa yang kita
ajarkan atau kita didikkan di kampus itu betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat untuk menggerakkan sektor real pertanian kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kata sambutan dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Berikutnya kita akan masuk pada sesi dokumentasi. Ini mumpung Bapak, Ibu, dan hadirin semua masih fresh, masih cantik, dan masih ganteng, marilah kita foto bersama terlebih dahulu, karena masih lengkap juga untuk hadirinnya. Mohon dibantu dari panitia. Nggih, monggo Bapak Ibu bisa dinyalakan kameranya nggih. Nggih. Ini ada 4 slide, jadi kita foto 4 kali nggih. Baik, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya lagi 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kemudian marilah kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan, dimohon kepada seluruh hadirin dan juga peserta untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir, karena nanti di akhir acara kita akan ada door prize untuk membagikan 3 buku kepada hadirin yang terpilih yang memberikan pertanyaan yang paling menarik, dan nanti untuk pemilihannya akan dilakukan oleh panitia, dan juga dikarenakan keterbatasan waktu untuk para hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuliskan nama, institusi, narasumber yang dituju, dan juga pertanyaan melalui kolom chat pada Zoom. Selanjutnya, kita masuk pada inti acara kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi dan juga diskusi oleh pembicara kita pada siang hari ini. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Muhammad Aris Nugroho MMA. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Jadi untuk Bapak Insinyur Muhammad Aris Nugroho MMA lahir di Klaten tanggal 16 April tahun 1969 dan berhasil menyelesaikan studi S1 di jurusan Hama dan Penyakit Tanaman Universitas Jenderal Sudirman di tahun 1992. Kemudian menyelesaikan studi S2 di Magister Manajemen Agribisnis UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 2011. Nah, untuk riwayat jabatan beliau diawali menjadi Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo dan dilanjutkan menjadi Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, dan sampai dengan saat ini beliau aktif menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Baik, sepertinya kita semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi beliau. Kepada Bapak Insinyur Muhammad Aris Nugroho MMA, waktu dan ruang dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian UGM, Bapak Dr. Jamhari SPMM, MP. Yang kami hormati Ketua dan jajaran Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UGM. Yang kami hormati Bapak Ketua Editor dan sekaligus nanti menjadi narasumber Bapak Profesor Dr. Didi Indra Dewa. Yang kami hormati Bapak Profesor Prapto Yudono, sepuh kita. Dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar,
pada pagi hari ini terkait dengan bedah buku inovasi teknologi agronomi di lahan pasir pantai yang kami hormati dimanapun berada. Pertama, puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada pagi dan siang hari ini kita bisa bersilaturahim, berdiskusi terkait dengan teknologi inovasi di lahan pantai ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya kami mewakili dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dari Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo dan seluruh petani di lahan pantai Kulon Progo. Ini tadi belum kami sebutkan tokoh petani pantai kita dari Kulon Progo, Pak Sukarman, ini juga hadir di tengah kita. Mengucapkan terima kasih atas atensi dan ini pemberian waktu bagi kami untuk bisa berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan bedah buku inovasi teknologi agronomi di lahan pasir pantai. Ini merupakan kebahagiaan bagi kami dan tentunya ini penghargaan bagi Bapak-bapak petani juga. Ini yang selama ini dari awal memang inovasi ini dikenalkan oleh UGM kepada petani kita dan alhamdulillah luar biasa perkembangannya dari tahun ke tahun dan pada saat ini. Sebelum masuk pada materi, kami juga mengucapkan selamat Lustrum ke-15 dan Dies Natalis Fakultas Pertanian UGM yang ke-75 ini. Ini semoga tetap jaya dan bermanfaat memberikan ilmu kepada nusa, bangsa, dan agama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi ini materi buku ini yang sangat bagus. Ya. Atur nuwun, ini kami sudah terima kemarin dari Ibu Ketua Departemen Budidaya Pertanian Ibu Rani langsung. Ya. Ini buku yang sangat luar biasa. Sudah kami baca dengan rekan-rekan bagaimana terkait dengan inovasi teknologi di lahan pantai. Ini sangat lengkap buku tulisan ini, di buku ini mulai dari bagaimana potensi lahan pantai, kemudian teknis dari sisi inovasinya, sampai kepada sosial budaya juga dibahas, bagaimana dari sisi ekonominya. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, bahkan ini tentunya bagi daerah lain yang potensi lahan pantainya cukup luas, karena tadi disebutkan oleh Pak Dekan bahwa kita adalah negara kepulauan, pantai ini demikian luas, panjang, ini bisa menjadi, nanti bisa direplikasi, buku ini bisa menjadi acuan dalam rangka pengembangan teknologi di lahan pantai di daerah lain, replikasi. Kami juga mengaturkan terima kasih di Kulon Progo ini, inovasi teknologi memang pertama kali dikenalkan kepada petani ini oleh UGM. Dan ini alhamdulillah terus berproses, dinamika di lapangan, teknologi selalu berkembang. Dan kami akan membahas ini terkait dengan buku ini. Mohon maaf tidak dari sisi keilmuan lebih teknis tentang agronomi dan pertanian. Saya kira Bapak-bapak dari Fakultas Pertanian ini lebih pakar, lebih paham. Kami akan membahas ini dari sisi implementasi di Kulon Progo, kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten dalam rangka bagaimana penerapan teknologi pertanian di lahan pantai ini bisa bermanfaat bagi petani. Mohon izin kami share screen. Bapak dan Ibu sekalian, jadi inilah kondisi pertanian di Kabupaten Kulon Progo.
Jadi di kita lahan pasir ini merupakan lahan yang sangat potensi untuk pengembangan pertanian. Jadi di kita lahan pantai ini seluas 2.900 hektar. Ini merupakan lahan yang sangat potensi dalam rangka pengembangan pertanian, dalam rangka mendukung ketahanan pangan, kemudian sebagai ekonomi, mendukung ekonomi petani, dan ini juga sekaligus bisa sebagai pengganti lahan yang di Kabupaten Kulon Progo ini ada alih fungsi lahan. Kita tahu Bapak dan Ibu sekalian bahwa di Kabupaten Kulon Progo ini ada proyek strategis nasional Bandara Zia. Ini memang dampaknya cukup signifikan bahwa ada alih fungsi lahan dari sawah ke fungsi lain. Nah, ini lahan pantai ini bisa sebagai alternatif pengganti alih fungsi lahan. Selain Bapak dan Ibu sekalian, kami matur juga, di Kulon Progo ini kita kembangkan juga program cetak sawah baru, tapi ini di wilayah utara, di perbukitan. Kalau di lahan pasir ini lahannya sudah ada, kita tinggal memanfaatkan dengan tentunya inovasi teknologi. Kondisinya awalnya adalah semak belukar, ini persis yang ditulis di bab 2, ini bagaimana kondisi lahan di awal, semak belukar, tidak ada sapra, sarana-prasarana untuk mendukung pertanian, kemudian tidak ada komoditas unggulan, dan ini tentunya bisa lain sisi kemiskinan ini juga menjadi kendala dari kita. Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya adalah terkait dengan teknologi yang ada di lahan pantai. Ini persis di dalam buku ini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau bahkan kami bisa menyebut bahwa ini buku ini persis sama dengan yang dilaksanakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu petani kita. Bagaimana tahapan-tahapannya? Kami menyebut bahwa inovasi teknologi di lahan pantai ini adalah inovasi yang tiada henti. Lanjut terus update teknologi dengan ilmu terbaru. Memang diawali saat itu pengenalan teknologi dari UGM di tahun 1980-an, dengan pengenalan teknologi awal. Kemudian sekarang semakin berkembang banyak sekali teknologi. Yang pertama dari sisi irigasi. Kita bisa menyampaikan bagaimana inovasi dari sisi teknologi irigasi ini selalu update, inovasi tiada henti tadi. Pertama bahwa irigasi kita yang pertama adalah dengan sumur bronjong. Jadi petani membuat sumur dengan bronjong dari bambu, kemudian berproses menjadi sumur renteng. Sumur renteng, ada sumur renteng. Ini sebenarnya prinsip berjana berhubungan. Sumurnya satu, kemudian disalurkan dengan pipa-pipa pralon, kemudian bak penampung dari bis beton ini banyak. Ini tahapan kedua. Kemudian yang ketiga, kemudian beralih sekarang ke arah sumur, kemudian dengan pompa. Kalau yang tadi berjana berhubungan masih dengan gembor, petani menyiram. Ini sudah dengan sumur, kemudian pompa menyiram seperti di halaman pekarangan, dengan selang. Kemudian berproses lagi perubahan teknologi dengan sekarang sudah mulai dengan irigasi sprinkle. Petani-petani kita banyak dengan menggunakan irigasi sprinkle, bahkan sudah ada yang dengan infus, drip, dan ini pupuknya sudah langsung dicampur dengan air. Ini khususnya untuk semangka, melon, ini sudah banyak. Nah, ini
tadi kami menggambarkan inovasi yang terus-menerus. Ini di buku juga dibahas terkait dengan irigasinya. Kemudian dari sisi on-farm, bagaimana komoditas unggulan strategis ini dipilih oleh petani adalah komoditas-komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Cabai, melon, semangka, dengan bibit yang tentunya unggul, yang sekarang terbaru yang cabai ini antivirus, kemudian perlakuan pupuk lengkap berimbang, pengendalian hama penyakit secara PHT. Kemudian yang sangat menarik Bapak dan Ibu sekalian, ini yang terkait dengan on-farm ini, petani ini sudah membuat terkait dengan kesepakatan tata tanam dan pola tanam. Untuk ini keberlanjutan pertanian tadi dari sisi memutus siklus hama dan seterusnya. Bahkan ada beberapa kelompok kita itu yang sudah bersepakat itu harus ada screening. Jadi setelah musim tanam cabai mau masuk semangka, walaupun cabainya masih produksi bagus, itu harus tetap dicabut untuk screening lahan. Nah, ini luar biasa. Ini kesepakatan dari kelompok bagaimana penggunaan waktu tata tanam, kemudian tertibnya menata tata tanam dan pola tanam untuk pengendalian hama penyakit. Kemudian dari sisi pengendalian hama penyakit, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada teknologi yang spesifik lokasi. Kami matur ini teknologinya tadi inovasi tiada henti ke arah modern, tapi spesifik lokasi. Ini temuan dari petani kita di Panjatan, petani milenial kita. Ini ada light track, penggunaan lampu perangkap dengan tenaga surya. Nah, ini ada juga. Kemudian ke arah teknologi yang lain, ke arah pemasaran hasil. Bagaimana kelompok-kelompok kita membuat pasar-pasar lelang. Ini sudah juga ke arah penguatan kelembagaan, kemudian kepada pengolahan. Pemberdayaan semakin meluas, Bapak dan Ibu sekalian. Dulu hanya spot-spot, utamanya Pak Karman ini di Google, sudah sekarang meluas sampai ke barat, ke Glagah, kemudian sampai ke timur, ke Trisik, ini sudah semua berkembang. Bahkan tercatat ini ada kelompok taninya di lahan pantai itu ada 25 kelompok tani. Ini penyebaran informasi. Ini ditulis juga di buku ini bagaimana penyebaran teknologi melalui seminar-seminar. Ini kita juga membantu penyebaran teknologi dari inovasi ini. Kita ikutkan kemarin di kompetisi inovasi pelayanan publik Kemenpan RB di tahun 2021 ini. Khususnya tentang cabai, nanti di belakang kita akan di bab ketiga yang terkait dengan cabai. Lanjut, ini inovasi yang di lahan pantai kita dengan dukungan dari UGM ini. Ini kita melihat Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan perkembangan, bagaimana saya tadi matur terkait dengan pemilihan komoditas ini luar biasa. Bapak-bapak petani kita di lahan pantai itu memilih dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Cabai, melon, semangka menjadi komoditas unggulan 3 besar. Kemudian terakhir ini kita kembangkan juga dengan bawang merah. Ini sudah kita kemarin kembangkan dan alhamdulillah ini kita bisa panen dengan baik juga. Tidak kalah dengan lahan sawah. Ini membuktikan dengan inovasi ini Bapak dan Ibu sekalian bahwa lahan pantai kita sangat potensi. Produktivitas tidak kalah dengan lahan sawah. Khususnya cabai, ini lebih menarik lagi, di petani itu ada istilah dientul. Kalau harganya bagus, sebenarnya sudah musim sudah tidak produktif, tambah pupuk lagi, nanti untuk produksinya akan meningkat. Ini gambarannya Bapak dan Ibu sekalian, banyak komoditas-komoditas kita macamnya. Ini yang utama saja, sebenarnya ini juga ada yang nilai ekonomi tinggi dan sangat sederhana, itu kenikir ini. Ternyata juga kemangi ini juga banyak ditanam dan nilai ekonomi tinggi untuk lalapan, pecel lele dan lain-lain.
Lanjut, ini yang terkait dengan potensi inovasi tadi, lahan pantai. Kemudian yang masuk ke bab bagaimana tata kelola agroforestry kita. Betul yang ditulis di dalam buku bahwa di kita, di petani di Kulon Progo, lahan pasir pantai kita memang ini penelitian malah khususnya di Google ya. Jadi memang ini di gambar sudah terlihat bagaimana tegakan-tegakan tanaman kelapa ini masih ada. Dan ini dulu dengan program RPTE memang sebagian kelapa ini tidak produktif. Bahkan ada yang menyebut ini bukan tanaman kelapa, tapi tanaman glugu karena tidak ada buah produksi kelapanya. Oh, itu tanaman glugu bukan tanaman kelapa. Tapi dengan konsep kita buka, ini kalau berbasis agroforestry ini kita buka, mulai juga kita buka, tidak hanya yang di lahan yang terbuka, kita sudah mulai buka, juga kita laksanakan dengan bantuan jaringan irigasi tanah dangkal, ini untuk penyiraman, buka lahan, kemudian bantuan saprodi, ini ternyata produksinya juga bagus. Bahkan yang di bawah tegaan ini, yang di agroforestry ini, bawah lahan kelapa, ini karena lebih dekat dengan pemukiman, ini penyiraman dengan pompa, genset, kemudian dengan listrik, tenaga listrik, ini bisa dilihat. Ternyata maaf, efisiensinya Bapak Aris, juga luar biasa. Mengingatkan untuk waktu tinggal 2 menit lagi, mohon dibantu. Ya, siap Ibu. Ini ternyata hasilnya juga tidak kalah, jadi bagus juga. Dan ini yang tertinggi memang yang perlu ada pengurangannya juga, sama dengan hasil kesimpulan di dalam buku. Lanjut. Ini kemudian masuk di inovasi yang untuk cabai. Kami tadi matur bahwa ini kita publikasikan melalui KIPP, kompetisi inovasi pelayanan publik, Bapak dan Ibu sekalian, di tahun 2021 ini. Dan alhamdulillah dari sekian ribu proposal yang masuk, kita namakan, ini agak unik, cabai paku, cabai pantai Kulon Progo. Informasinya kita namakan itu, kita namai, dan masuk di top 45 dari ribuan proposal inovasi yang masuk. Kemudian bagaimana peredaran keuangan, ini lanjut, tinggi sekali. Kalau sisi teknologinya nanti bisa dilihat tadi kita sudah ada YouTube juga di konten kita, web kita. Ini bagaimana peningkatan peredaran keuangan, Bapak dan Ibu sekalian, dengan tentunya tadi pengenalan teknologi yang diawali dari UGM dan selalu didampingi, ini selalu meningkat, bahkan terakhir di tahun 2020 bisa mencapai 385 miliar. Lanjut. Strategi keberlanjutan kita, Bapak dan Ibu sekalian, ini perda kita, perda nomor 1 tahun 2012, ini bahwa kawasan pantai ini merupakan kawasan pertanian, kemudian dengan beberapa itemnya. Kemudian di perda DIY, kawasan pantai ini menjadi ruang strategis keistimewaan DIY. Dengan perda IS nomor 2, ini dilindungi kemudian dikembangkan. Ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur untuk melihat ke lahan di pantai dan laut ini menjadi kita prioritas. Kemudian kita juga mengadakan MOU dengan pusat, kemudian pemberdayaan terus-menerus. Lanjut, tinggal satu. Replikasi, nah ini kunjungan sudah banyak. Nah nanti dengan apalagi dengan buku ini nanti harapannya banyak direplikasi ke daerah lain, bisa ditiru. Okay. Lanjut.
Ini pelajaran yang bisa kita petik Bapak dan Ibu sekalian dari inovasi di lahan pantai kita. Kenapa inovasi ini terus berkembang? Pertama karena secara ekonomis menguntungkan bagi petani. Ini juga ditulis di dalam buku di bab 2 ya, bagaimana inovasi ini bisa berlanjut menjawab permasalahan lebih baik, lebih menguntungkan dan sebagainya. Partisipasi semua stakeholder dari perguruan tinggi UGM ataupun dari peneliti BPTP juga provinsi dan kami di kabupaten petani seluruhnya. Ini local wisdom kita ini karena merupakan pemberdayaan petani, sehingga petani diberdayakan menikmati hasil sehingga sangat semangat. Bisa merubah lahan yang tidak produktif menjadi produktif, dan ini yang terakhir adalah bagaimana gender, peran perempuan. Itu saya kira Bapak dan Ibu sekalian sepintas terkait dengan aplikasi kita dan kebijakan kita terkait dengan inovasi teknologi di lahan pantai. Kemudian mohon maaf memang yang untuk komoditas lidah buaya, kemudian kedelai, kemudian wijen, ini memang di Kulon Progo pun saya yakin ini cocok, tapi memang kurang berkembang dengan baik. Karena tadi petani memilih yang nilai ekonomisnya tinggi. Saya kira demikian, terima kasih. Kami kembalikan waktu pada moderator. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Insinyur Muhammad Aris Nugroho MMA yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Baiklah, untuk pertanyaan yang sudah masuk, kita tampung terlebih dahulu ya para hadirin, karena akan dibacakan nanti pada saat sesi diskusi. Dan jika hadirin sudah ada pertanyaan yang sudah berkecamuk di dalam hati, ini nanti bisa langsung tuliskan di kolom chat dengan menuliskan nama, kemudian institusi, kemudian narasumber yang dituju, dan pertanyaannya. Nah, kemudian kita masuk ke sesi kita yang berikutnya, yaitu pemaparan materi dari narasumber kedua kita, yaitu perkenalkan beliau, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit profil singkat beliau, yaitu Bapak Profesor Dr. Didi Indradewa, DIP AGRST. Beliau menyelesaikan studi S3 di Ilmu-Ilmu Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan bidang keahlian yaitu fisiologi tanaman, kemudian agronomi, pertanian, dan juga pertanian organik. Kemudian untuk riwayat jabatan beliau yaitu yang pertama pembantu dosen 3, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993 sampai dengan 1996. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada pada tahun 2003 sampai dengan 2010. Kemudian pernah juga menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Pertanian pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Dan beliau merupakan Guru Besar Fisiologi Tanaman Pertanian Universitas Gadjah Mada sejak 2005. Baik, kepada beliau, Profesor Dr. Insinyur Didi Indradewa, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mbak Galuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melangsungkan kegiatan kita pagi hari ini. Saya akan mencoba share materi. Terima kasih Pak Dekan sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Aris sudah mengawali pemaparan materi dalam buku yang kami tulis. Kemudian Pak Prapto sesepuh, Pak Karman sesepuh lahan pasir pantai, Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Yang berbahagia, saya mewakili teman-teman yang jumlahnya banyak yang telah berusaha untuk menulis buku yang kami cita-citakan sejak lama, tetapi pada hari ini sudah terlaksana.
Tadi sudah disampaikan oleh baik moderator maupun Pak Aris yang mewadahi Kabupaten Kulon Progo tentang lahan pasir pantai. Apa yang terjadi adalah kita merasakan terjadi perubahan lahan pertanian produktif menjadi non-pertanian dengan macam-macam alasan dalam jumlah yang cukup besar. Termasuk tadi yang sudah disebut bandara YIA dan sebagainya, itu kita perlukan. Sehingga atas keperluan yang lebih besar itu kemudian terjadi pergeseran lahan menjadi lahan non-pertanian. Untuk mencukupi kebutuhan itu kemudian kita berusaha mengembangkan lahan yang berada di pantai yang selama ini merupakan kita ketahui sebagai lahan marginal, lahan suboptimal. Lahan pasir pantai di Indonesia itu sangat luas karena kita punya 17.000, bahkan data yang terakhir itu 18.000 lebih pulau dengan panjang pantai lebih dari 80.000 km, sehingga ada mungkin lebih dari 4 juta lahan pasir pantai yang belum kita manfaatkan. Di Jogja, bagian selatan, Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul, ini ada lahan pasir pantai. Aduh, sebentar, ini ada yang di Bantul dan Kulon Progo ada lahan pasir pantai seluas, kita lihat berapa, 8.000-an hektar yang belum termanfaatkan secara optimal. Kalau lihat kondisinya, wah, mengerikan sekali. Karena ini kondisinya. Hanya ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang sangat sedikit. Tumbuhan saja sangat sedikit, apalagi tanaman. Ini kondisi awal seperti ini. Lahan pasir pantai di mana-mana kira-kira ya seperti ini. Lahan pasir pantai ini mempunyai kelebihan karena dia luas, tadi ribuan hektar, permukaannya datar, ada banjir, sinar matahari melimpah, air tanahnya dangkal, pH tanahnya netral, pengolahan tanahnya mudah. Tetapi oleh FAO itu apabila ditelisik, dia termasuk kategori tidak sesuai untuk pertanian. Kalau toh sesuai, tingkatannya sesuai marginal. Mengapa demikian? Yang pertama itu karena kesuburannya yang rendah. Didominasi oleh pasir, 95% itu berupa pasir. Sehingga mempunyai kemampuan menyimpan air yang sangat rendah, mengalirkan air dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga air cepat habis. Ini kondisi sifat kimianya sangat rendah kecuali pada P yang justru sangat tinggi, yang lain apakah itu C organik, N, P, K, dan KTK-nya sangat rendah. Ditambah lagi iklimnya kurang menguntungkan karena ada kecepatan angin bergaram yang sangat tinggi, sinar matahari bersinar dengan terik sehingga temperatur itu sangat tinggi. Curah hujan sebenarnya lumayan, sampai 2.000 mm per tahun. Air tanahnya lumayan dangkal, tidak sampai 3 meter. Tetapi intensitas cahaya yang tinggi itu menyebabkan suhu udara yang sangat tinggi, terutama pada siang hari bisa mendekati 38, bahkan tanah bisa mencapai 45 derajat Celcius dengan kelembaban yang rendah. Karena kondisi yang buruk itu, padahal kita ingin memanfaatkan. Jadi petani yang menjadi pionir Pak Karman dan kawan-kawan itu luar biasa. Menghadapi kondisi yang semacam itu kok berani-beraninya itu. Hanya sedikit petani yang waktu itu berani memulai. Menurut sejarahnya kalau nggak salah
3 orang atau berapa nanti Pak Prapto, Pak Karman itu yang bisa bercerita. Harus didukung oleh inovasi teknologi. Dalam hal ini kami dari Budidaya Pertanian, Teknologi Agronomi. Ada banyak yang dapat kita kerjakan berdasarkan apa yang sudah ditemui. Karena kondisi tanahnya adalah pasir sebagian besar, maka perlu diberikan pembenah tanah dan pupuk karena kondisi kandungan haranya yang rendah. Untuk pembenah tanah kita bisa memilih ada tanah lempung di dekat-dekat daerah pasir pantai ini berupa tanah lempung, kemudian lumpur yang ada di pasir, yang ada di sungai, kemudian yang umum dipakai adalah pupuk organik. Untuk misalnya tanaman bawang merah itu perlu sebanyak tidak tanggung-tanggung 40 ton lempung dan ditambah lagi pupuk kandang 30 ton. Ini diperlukan setiap 3 tahun sekali. Perlu ditambahkan apakah dicicil sedikit demi sedikit setiap tahunnya atau bagaimana, atau bruk itu 3 tahun sekali sejumlah ini. Jadi luar biasa yang dikerjakan para petani ini di luar nalarnya orang-orang FAO, karena FAO mengatakan tidak mungkin. Tetapi petani kita berjuang dengan dukungan banyak stakeholder mulai dari Dinas Pertanian, lembaga perguruan tinggi, lembaga penelitian, BPPT. Perguruan tinggi tidak hanya UGM tetapi juga perguruan tinggi yang lain bergerak untuk mendukung petani melakukan inovasi teknologi. Dengan pemberian pembenah tanah itu maka kadar lengas dalam kapasitas lapangan dapat dinaikkan. Untuk pupukan organiknya perlu dalam jumlah yang tinggi. Untuk cabai merah misalnya perlu urea. Berapa dosisnya? Urea 200 kilo, set-nya masih perlu lagi 250, tambah KCl. Luar biasa banyak. Dengan pemberian pembenah tanah itu, say organik naik, N total naik, N tersedia naik, K tersedia naik. Ini pemberian pembenah tanah. Di samping pembenah tanah, kita juga membuat penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan pupuk hayati, di samping tadi pupukan organik, pupuk hayati ini punya pengaruh yang bagus. Katakanlah pada kedelai, itu perlu inokulasi residuum, karena itu di situ nggak ada. Ini kalau tidak diberi, tidak membentuk bintil. Tapi begitu diberi inokulasi residuum, dapat. Jumlahnya, naiknya, bobotnya. Sehingga kemudian ada peningkatan kadar nitrogen daun. Dari varietas-varietas yang diuji, maka varietas Anjas Moro ini yang punya respon paling bagus, dapat membentuk bintil banyak sekali. Dan kemudian target petani, target menengahnya adalah meningkatkan hasil biji sampai dengan hampir 70% dengan pemberian rhizobi saja. Pada tanaman semangka dicoba pemberian mikoriza. Kalau tidak ada mikoriza, produktivitas semangka dengan segala macam itu tanpa mikoriza bisa mencapai 40 ton. Tetapi kalau diberi mikoriza tambahan bisa menjadi 50 ton. Buahnya lebih besar, rasanya lebih manis, sehingga lebih laku dijual. Kita juga mencoba pemanfaatan PGPF, Plant Growth Promoting Fungi, yang digunakan Trichoderma. Ini hasilnya. Hasil akhirnya adalah hasil ubinya meningkat dari 58 hampir 60 menjadi lebih dari 70. Hanya dengan pemberian tambahan Trichoderma. Luar biasa. Kecil tapi manfaatnya sangat besar.
Tadi sudah disinggung Pak Aris tentang irigasi, saya tidak lengkap menyebutkan di sini, juga di dalam buku, tetapi yang membahagiakan adalah di lahan pasir pantai itu ada air tawar dari sungai yang kemudian bisa disedot masuk ke telaga dan kemudian dialirkan mulai dari sumur Bronjong. Nah, yang kita tampilkan di sini adalah yang tahap kedua, sumur Renteng, yang disambung-sambung menggunakan pipa pralon. Ini kemudian disiramkan menggunakan gembor. Inovasi yang terakhir tadi mulai ada disebutkan Pak Aris tentang irigasi sprinkler, irigasi tetes, tetapi petani itu, ini petani yang punya ide, menggunakan irigasi kabut. Bedanya kalau irigasi sprinkler itu adalah dia berputar, kalau tetes menetes-netes, kalau ini menyemprot dengan ukuran yang seperti kabut. Itu bedanya, ini irigasi kabut yang dipraktekkan pada tanaman-tanaman cabai merah dan sebagainya. Pada dasarnya itu adalah ada pipa yang disambung, pipanya itu berbentuk seperti polybag kecil, tapi panjang sekali begitu, yang ada lubang-lubangnya, yang kemudian apa yang kemudian bisa kita ketahui dari penggunaan irigasi kabut dibanding dengan disiram tadi, jumlah air yang digunakan itu dapat dikurangi sebanyak 60%, lebih hemat. Air tidak boleh diboros-boroskan walaupun ada. Tenaganya yang semula 10 harus angkat itu, kemudian tinggal 1 karena putar ceklek tinggal pergi untuk mengerjakan yang lain. Tinggal 1 orang untuk 1 hektar. Dan bawang merahnya bisa meningkat hasilnya dari 2 sampai 4 ton per hektar menjadi 7 sampai 9 ton per hektar. Kalau sudah disiram, tadi ini isinya pasir. Harus ditahan supaya dia tidak masuk ke dalam karena perkolasi. Pasang lapisan kedap. Bisa berupa plastik. Dapat juga memanfaatkan abu vulkan dari Gunung Merapi. Hasil penelitian yang sudah dilakukan antara lain juga dapat menggunakan bentonit. Lempung bentonit. Campurannya 15%, tebalnya 2 cm, itu dapat menurunkan perkolasi, permeabilitasnya dari 200 mm per hari hanya tinggal 20 mm per hari. Sangat menekan perkolasi air, sehingga bisa lebih dihemat. Di atas bisa dipasangi mulsa. Mulsa boleh pakai mulsa plastik atau pakai mulsa jerami, tetapi bisa juga menggunakan mulsa dari daun. Catakan yang sudah dicoba adalah dari daun Gliricidae. Cukup banyak memang sekalian untuk di samping mulsa itu adalah memberikan pupuk hijau sebenarnya karena jumlahnya bisa mencapai 15 ton per hektar. Tanaman lidah buaya yang diberi mulsa daun Gliricidae itu dapat meningkat hasilnya 2 kali lipat. Iklim tidak mendukung. Angin berkecepatan tinggi membawa garam, ini harus ditahan. Menahannya menggunakan pematah angin. Dapat berupa pematah angin sementara, mungkin daun kelapa yang dijejer-jejer, tetapi secara permanen itu yang bagus antara lain adalah menggunakan cemara udang yang ditanam dalam lorong-lorong begitu. Supaya cemara udangnya tidak mati dengan jumlah yang banyak, ini dibuat media cetak, campuran dari pasir dengan pupuk kandang, dengan sabut kelapa, gitu. Dengan menggunakan media cetak ini, maka tingkat kematian bisa diturunkan dari 50% menjadi tinggal 20%. Pematah angin, cara kerjanya seperti ini, dia akan menahan angin bergaram itu supaya tidak mengenai tanaman. Ini cemara udang yang kemudian kita perlu pikirkan di bab tentang tanaman cabai itu diinisiasi penggunaan tanaman jambu mete karena cemara udang bagus dari segi ekologi, tapi tidak memberikan keuntungan ekonomi secara langsung. Nah, ini jambu mete, di samping dia menahan angin bergaram itu, juga dapat menghasilkan biji mete.
yang kalau ditanam di lahan pasir pantai, saya yakin kualitasnya akan sangat bagus, lebih bagus daripada di lahan yang lain. Juga menghasilkan buahnya itu juga merupakan bahan yang bisa dipakai untuk menghasilkan yang lain-lain. Mulai kelihatannya Pak Karman, nanti tolong Pak diceritakan bagaimana dulu, mulai sejak tahun 80-an. Tetapi kemudian teruskan begitu, didukung Dinas Pertanian, Fakultas Pertanian di banyak universitas, gitu. Sekarang sudah berkembang sangat masif. Kalau tidak salah, nanti tolong dibetulkan Pak Aris. Katanya Kulon Progo itu menghasilkan cabai 72% dari DIY itu ada di lahan pasir pantai Kulon Progo. Apakah angkanya betul 72 atau lebih rendah dari itu? Tadi disebut Pak Aris, walaupun kami agronomi itu juga perlu melihat apa yang menguntungkan tuh. Menanam di lahan pasir pantai yang separah itu. Saprodi yang digunakan memang luar biasa banyak. Dalam bentuk benihnya harus lebih banyak, pupuknya harus lebih banyak, masih ditambah pembenah tanah dan sebagainya. Tetapi perbandingan produktivitasnya antara cabai di lahan pasir pantai yang buruk kayak begitu itu yang sudah dibenahi, dibanding dengan di lahan sawah di tempat yang subur sejuk Sleman, itu hasil di lahan pasir pantai itu 2 kali lipat. Dari 3 melawan 6. Dan petani lebih untung. Keuntungannya lebih tinggi. Jadi kemudian yang terjadi adalah kondisi yang semacam ini itu jadi seperti yang di sebelah kanan. Tidak terbayangkan oleh orang-orang dari luar negeri. Kok mau-maunya petani itu? Lahan yang kayak begini bisa jadi begini. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar, misalnya orang-orang yang punya gurun, apakah itu Cina, apakah itu Afrika, atau juga di Israel, itu bisa menyulap lahan gurun itu menjadi hijau. Kita juga bisa. Kita punya gurun pasir yang ini kadang-kadang dipakai untuk manasik haji ya, supaya situasinya seperti di Arab. Jadi pasir panasnya kayak begini bisa disulap oleh para petani dengan dukungan teknologi dari mana-mana menjadi hijau semacam ini. Tanamannya macam-macam sudah disebutkan oleh Pak Aris tadi. Terutama adalah yang bawang merah. Tetapi bawang merah, cabai merah, semangka begitu kita tawarkan. Bisa loh kacang tanah, jagung. Dan sudah ada Bapak Ibu sekalian kalau ingin melihat buah naga itu sudah menjadi agrowisata. Nyuwun sewu, Prof. Didik. Siap. Waktunya tinggal 2 menit lagi, Prof. Ini tinggal setengah menit moga-moga. Oke, terima kasih. Kedelai juga bisa dikembangkan. Ubi jalar, wijen ditulis Pak Taryono dan sebagainya. Yang perlu dilakukan adalah penataan lahan. Karena budidaya cabai itu dilakukan di sempadan, kok sempadan sungai, sempadan pantai, terlalu dekat, dengan menggunakan input agrokimia yang sangat besar, yang kemudian dicoba ditata, geser sedikit, masuk ke lahan yang tidak terpakai, yaitu lahan yang dinaungi kelapa yang semula tidak terurus juga, sekarang dicoba diurus menggunakan itu. Kita mencoba mendiseminasikan hasil-hasil ini melalui berbagai publikasi, termasuk kami sudah pernah melakukan seminar internasional pada tahun 2010. Kemudian publikasi-publikasi dilakukan baik di nasional maupun di internasional. Mari kita berdiskusi. Pas, Mbak Galuh. Terima kasih. Ya, siap, matur nuwun, Prof. Didik. Tadi materinya sangat luar biasa sekali. Sudah disampaikan dari sisi praktisi seperti apa, kemudian ditambahkan oleh Prof. Didik dari sisi akademisi terkait budidaya tanaman di lahan pasir juga sudah dijelaskan seperti apa. Namun
Hal ini tentunya akan menginspirasi para hadirin sekalian, peserta acara bedah buku pada siang hari ini untuk menindaklanjuti maupun mengembangkan lebih lanjut penelitian yang sudah diinisiasi oleh para peneliti dari dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Departemen Budidaya ini. Kemudian harapan kami ke depannya semakin banyak referensi untuk budidaya tanaman di lahan pasir, kemudian nanti untuk referensi tersebut diubah menjadi buku dan kami bantu penerbitannya. Nah, saya informasikan kepada seluruh hadirin dan juga peserta webinar pada siang hari ini, karena keterbatasan waktu kita pada siang hari ini, masih banyak sekali tadi informasi yang mungkin belum secara utuh disampaikan oleh para pembicara kita pada siang hari ini. Salah satunya dari Prof. Didi selaku editor utama untuk buku Inovasi Teknologi Agronomi di Lahan Pasir Pantai ini. Nah, kepada para hadirin dan peserta yang hadir pada webinar kita pada siang hari ini, apabila ada hadirin yang ingin memiliki buku ini, kami membuka PO. Jadi untuk PO khusus untuk para hadirin yang mengikuti acara ini, mohon mengisikan data diri di form yang sudah kami sediakan di kolom chat nantinya. Kemudian untuk yang berminat mengikuti PO ini dan memiliki buku ini, khusus hari ini akan ada potongan diskon khusus yaitu sebesar 20% untuk non-mahasiswa dan untuk teman-teman mahasiswa ada tambahan diskon 30%. Seperti itu. Kemudian bagi para hadirin peserta webinar pada siang hari ini, apabila memang sudah ada ide atau sudah ada penelitian terkait tentang budidaya tanaman di lahan pasir pantai yang ingin menerbitkan buku, nanti bisa kami bantu dengan diskon khusus yaitu sampai dengan 20%. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu tanggapan dari Guru Besar Purnatugas Departemen Budidaya Pertanian. Beliau adalah inisiator yang melakukan penelitian di lahan pasir pantai. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Prapto Yudono MSc, waktu dan ruang dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Prapto. Selamat siang Pak. Jadi saya ingin cepat saja karena memang waktunya mepet ya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat dengan terbitnya buku ini. Sangat bagus baik wujudnya maupun isinya. Tadi sebagian besar sudah diutarakan dan itu sangat informatif dan semuanya berdasarkan pada penelitian. Ya. Jadi sangat valid ini. Saya tidak akan mengulang peluang lahan pasir pantai tadi sudah disebutkan, tetapi kendalanya juga sudah disebutkan, gersang, ya, terutama teksturnya yang sangat tidak cocok sehingga harus ada tadi pembenahan. Jadi yang sudah bisa ditanami itu yang sudah dibenahi, ditambah dengan setidaknya 20 ton lempung atau lempungan dan itu hanya sekali saja untuk seumur hidup. Ya. Dan kemudian ditambahkan dengan bahan organik, pupuk organik sekitar 5 ton per musim. Jadi ini umum. Jadi kalau setahun itu 3-4 musim, bisa 4 musim itu. Itu 20 ton, diberikan 5 ton, 5 ton. Itu tidak banyak itu. Ya. Itu sudah dilakukan sehingga dari situ ternyata lahan pasir pantai sesuai dengan tujuan bukan menjadi lahan produktif lagi, tapi lahan agribisnis. Artinya memberikan keuntungan secara lapangan, bahkan kemudian pada off-farm-nya. Sangat menguntungkan. Ini bukan hanya memberikan produksi ya, tetapi menguntungkan dari segi bisnis. Ya. Kemudian yang kita lakukan adalah juga membentuk kelompok tani lahan pasir pantai. Banyak kelompok tani di sana, tetapi kita membuat kelompok tani yang menjadi pembina. Nanti ada Pak Karman itu adalah hasil dari pembinaan dan sekarang sudah tingkatnya nasional. Pak Karman itu sudah diundang kemana-mana. Karena testimoninya sangat handal dan bisa dipercaya. Kalau di Sanden ada Pak Subandi namanya itu juga kelompok tani pembina dan juga menjadi
Pembina Nasional untuk Lahan Pasir Pantai. Ini sangat membanggakan. Ini buku sangat baik sehingga saya tidak menilai lagi, nilainya baik, cuma memberi saran saja. Ya, diteruskan penelitian-penelitian terutama untuk tanaman-tanaman yang menjadi kebanggaan lahan pasir pantai, yaitu cabai, semangka, bawang merah. Kalau di Google itu baru mulai bawang merah, tapi kalau di Sanden itu mayoritas sudah bawang merah. Selebihnya adalah tanaman sayuran, bahkan tanaman yang dari dataran tinggi seperti buncis, pecai sudah di sana sangat banyak, termasuk bawang daun. Ya, ini nanti mudah-mudahan pada next books-nya, buku berikutnya sudah ada di sana untuk tanaman favorit ini, termasuk melon juga. Nah, tadi dikatakan pengairan. Pengairan itu mulai dari sumur renteng dulu, ya, itu ada embungnya besar dibuat oleh pemerintah dari saluran drainasi, dinaikkan, kemudian diturunkan gravitasi ke sumur renteng. Ya, tapi ternyata untuk membuat embung besar, ada pompanya yang besar, itu agak sulit untuk memelihara. Kenyataannya petani tidak bisa memelihara, sehingga karena tadi dikatakan air tanah dangkal bisa dibuat dengan sumur gali atau sumur pompa, lalu dialirkan ke tadi sumur renteng. Tetapi karena itu sudah agribisnis, petani itu modalnya semakin besar. Sehingga setiap petani itu bisa membuat atau membeli diesel-diesel kecil itu untuk kemudian menyiramkan. Jadi dengan siraman yang dikucurkan atau dengan tadi dikatakan dengan sprinkle. Bahkan ada di sana demonstrasi sprinkle otomatis. Jadi dengan melihat itu kelembabannya, kemudian otomatis dia akan menyiram. Itu sudah ada. Tapi saya lihat di Sanden itu ya, kerjasama dengan BRI, yaitu bisa sangat inovatif. Ya. Kemudian menggunakan dasar plastik, bukan plastik mulsa, tapi di dasar plastik seperti tadi Pak Didi bilang di Israel dan sebagainya, itu sudah pernah dicoba. Ternyata itu menjadikan penyiraman tidak harus 2 kali, tetapi sekali saja dalam sehari. Ya, jadi airnya tidak akan hilang, tetapi tertahan di situ. Kemudian tadi ada tentang HPT, itu sudah dicoba, Pak Karman juga mencoba crop traps. Jadi di sekitar cabai itu ditanami tomat. Nah, tomat itu kemudian akan menjadi sarang hama, ya, sehingga cabai ini bebas hama. Tetapi tomatnya itu bebas virus, jadi tahan terhadap virus. Jadi tomatnya tidak untuk dipanen, tapi dipanen oleh hama itu, tetapi tetap survive karena bebas virus. Ya. Juga di lahan pasir pantai ini ternyata lebih disukai untuk menghasilkan benih bawang merah. Ya. Bawang merah lebih disukai di berbesarnya karena ternyata lebih babar. Kalau biasanya 1000 kg per hektar, ini 700 kg per hektar sudah cukup. Karena agak lebih kecil-kecil, tapi masih sangat layak untuk benih. Di samping itu lebih keras. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan supaya nanti Pak Karman lebih utuh, ya lebih banyak waktunya untuk testimoninya. Sekali lagi saya selamat dengan buku ini yang merupakan dokumentasi. Setelah dulu ada proceeding yang internasional, conference bekerja sama dengan UPM Malaysia. Terima kasih Mbak. Selamat. Matur nuwun Bapak Profesor Dr. Insinyur Prapto Yudono atas waktunya. Kemudian tadi dari sisi akademisi sudah dijelaskan oleh Prof. Prapto, kemudian marilah kita dengarkan bersama sukses story dari petani yang pertama kali mengaplikasikan inovasi teknologi agronomi, pengalaman lapangan seperti apa, marilah kita dengarkan bersama kepada Bapak Sukarman, waktu dan ruang dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dari Perguruan Tinggi Gadjah Mada, terutama Bapak Profesor Didi Indra Dewa, Bapak Profesor Prabowo Yudono, juga Bapak Dekan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena saya mendapat ilmu dari bapak-bapak yang selama ini selalu mendampingi kami di lahan pasir Pantai Kulon Progo. Awalnya kami memang tidak tahu apa-apa, tidak punya ilmu, kemudian dengan bergabung dengan para peneliti dari Fakultas Pertanian, baik UGM, UVN, UMJ maupun berhubungan yang lain, kita gabungkan sehingga kami banyak mengambil manfaatnya dari ilmu tersebut. Dan yang selanjutnya kami ucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat untuk generasi penerusnya. Selanjutnya kami juga semuanya sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Dinas, oleh Pak Prof. Didi, juga oleh Pak Prapto, sehingga kami sudah kehabisan materi. Sehingga saya ingin menambahkan saja kaitannya dengan keberlanjutan pertanian yang di lahan pasir pantai ini. Terutama ini petani milenial. Petani milenial ini belum, sebetulnya semuanya sudah berganti sekarang, generasinya sudah. Yang awalnya kami masih pemuda menjadi petani, sekarang sudah umur saya sudah 65, hampir 65 tahun. Sekarang ganti anak-anak saya. Tapi ini belum tersentuh oleh pemerintah. Masih yang senior-senior saja yang yang mendapat didikan. Ya, mohon nanti selanjutnya petani milenial ini, bapak-bapak yang dari UGM, dari Dinas Pertanian, bisa menindaklanjuti agar nanti pertanian ini bisa berkelanjutan, karena yang senior-senior sudah semakin luar biasa untuk saya, karena saya seorang yang tidak punya ilmu tapi dipercaya oleh para pakar di pertanian UGM untuk mendampingi adik-adik mahasiswa yang mau melanjutkan atau mau melakukan skripsi maupun mau untuk penelitian yang lain. Selanjutnya kami juga, kalau tadi sudah disampaikan dari awal, lahan pantai ini lahan yang sangat kritis, sekarang menjadi lahan yang sangat produktif, yang banyak sekarang sudah petani-petaninya sudah berhasil. Ini menurut saya tidak hanya di Kulon Progo saja, tapi juga multi efeknya juga sampai ke Bantul, ke Sleman, karena limbah-limbah kandang ayam di Sleman itu sekarang Sleman, Bantul itu mengalir ke Kulon Progo yang digunakan untuk sebagai pupuk organik. Di Sleman di sana membuang itu membayar, di sini di Kulon Progo dibeli oleh petani-petani Kulon Progo, sehingga semakin menyuburkan tanah-tanah pasir di Kulon Progo. Hampir sekarang yang dulu hanya dipilih-pilih yang tanahnya serata, sekarang yang tanah-tanah yang dulu bergumuk-gumuk naik turun sekarang sudah dibuldoser, sehingga tanahnya semakin rata, sehingga memudahkan untuk pengairan. Sekarang itu hampir semua sudah ditanami, karena semakin banyaknya petani-petani muda yang ikut terlibat dalam pertanian di lahan pantai ini. Selanjutnya juga yang lain, banyak pedagang yang dari luar daerah. Untuk sayuran ini, pedagang-pedagang yang sayuran yang dari Kulon Progo itu yang dikirim ke
kota itu rata-rata dari Bantul. Jadi petani-petani yang ikut menikmati hasil panen itu juga tidak hanya dari Kulon Progo, tetapi juga dari Bantul. Itu terutama pedagang-pedagang sayuran. Karena tanpa ada pedagang, kita juga yang jadi petani juga susah. Karena petani itu hanya memproduksi, dalam pemasaran kita sudah jemput bola. Jadi pasar di rumah itu juga ada terbentuk pengepul kecil-kecil. Jadi nanti ada yang pedagang yang dari pakai mobil itu menjemput ke kelompok-kelompok pedagang. Jadi pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya di pertanian, tetapi di perdagangan juga. Dan saya juga ingin tambahkan bahwa sekarang di Kulon Progo itu menyerap tenaga ibu-ibu, terutama untuk petik cabai, untuk apa itu dari luar daerah, dari luar, maksudnya dari non pantai, dari lahan-lahan yang sawah, yang sebetulnya lahan sawah itu juga bisa ditanam cabai, tetapi karena produktivitasnya kalah sehingga lebih memilih menjadi tenaga kerja, yaitu tenaga petik cabai di lahan pasir pantai ini. Ini jumlahnya luar biasa, ribuan. Karena kalau sekarang ini setiap petani rata-rata menanam cabai itu 2.000 meter minimal, 2.000 meter rata-rata, ada bisa yang lebih. Saya sekarang nanam sekitar 1,5 hektar. Jika membutuhkan tenaga petiknya itu sangat luar biasa banyaknya. Per 1.000 meter itu paling enggak membutuhkan 5 orang sekali petik. Bayangkan kalau nanam 1 hektar, kita bisa bayangkan berapa yang dibutuhkan tenaga. Tanpa ada bantuan tenaga kerja dari luar daerah, kita tidak bisa memanen cabainya. Itu yang saya tambahkan, sehingga banyak sekali multi efeknya yang pertanian yang dulunya hanya menanam cabai, semangka, sekarang sudah bisa mengundang orang lain untuk memasarkan. Dan sekarang ini juga sayuran itu sudah luar biasa banyaknya. Waktu-waktu tidak menanam cabai, karena kita menanam cabai itu harus diatur waktunya, bulan cabai itu bulan Maret, sampai bulan Agustus, nanti bulan Agustus tanam lagi. Jadi ada waktu yang kosong itu bisa ditanami untuk tanaman sayuran. Bahkan untuk di sela-sela tanaman itu bisa ditanami sayuran. Dan ini bisa sangat menguntungkan sekali, bisa untuk menambah pendapatan petani. Itu sekilas dari saya. Ada kurangnya saya minta maaf karena memang saya sudah disampaikan, semuanya sudah disampaikan oleh bapak-bapak yang pendahulu. Nanti mungkin di seksi tanya jawab akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Karman, tadi sudah menginformasikan secara jelas untuk tadi pengalamannya di lapangan seperti apa, begitu ya Bapak. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, para hadirin peserta webinar pada siang hari ini. Karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat, saya akan membacakan untuk pertanyaan yang pertama. Itu dari Bapak Maman Suherman, asal institusi dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Untuk narasumber yang dituju yaitu Bapak Aris. Untuk pertanyaannya, saya tinggal di pantai selatan. Saya mau bertanya bagaimana cara menangani agis pantai, sedangkan pantai selatan dikenal gelombang ombak yang tinggi, kemungkinan hembusan anginnya sangat kencang. Begitu. Kepada Bapak Aris, mohon ditanggapi Bapak. Terima kasih Bu Moderator. Jadi dari Pak Maman Suherman ini terkait dengan menangani angin kencang di lahan pantai, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Didi.
Jadi yang pertama tentunya dengan barier. Tanaman barier ini bisa dengan tanaman-tanaman tahunan. Jadi yang paling cocok dan ini dikembangkan di lahan pantai termasuk di Kulon Progonya adalah cemara udang di baris pertama di paling depan. Kemudian ada tanaman-tanaman juga bisa berfungsi sebagai HMT di lahan-lahan petaknya, ada Gliricidae, kemudian beberapa tanaman perdu, kemudian juga bisa ditambahkan, dan ini banyak dilaksanakan hampir di semua petaan, selain tadi yang barier utamanya dengan vegetasi, ini di petak ini juga diberikan pematah angin dengan daun kelapa, belarak yang dianyam. Nah, ini kemudian dipasang. Ini sangat efektif dalam tadi mematahkan angin dan sekaligus kandungan garam. Angin yang kandungan garam ini akan terbarier oleh itu sehingga tidak sampai kepada pertanaman kita. Oke. Itu saya kira Bu Moderator. Oke. Baik, terima kasih atas konfirmasinya dari Bapak Aris. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak Ihsan Hasibuan, asal institusi dari Unihas Bengkulu. Untuk pertanyaan kepada Pak Aris, bagaimana strategi untuk mengajak dan meyakinkan petani atau masyarakat sekitar pantai untuk terlibat dalam kegiatan pertanian di lahan pantai dan apa kendala sosial yang dihadapi? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Prof. Didi, saya pernah mencoba budidaya tanaman di sekitar pantai dengan aplikasi pupuk organik dengan dosis yang cukup tinggi. Hasilnya tanamannya dapat tumbuh dengan baik, namun kendala yang dihadapi adalah naiknya air laut hingga ke area pertanaman sehingga tanaman mengalami keracunan salinitas. Bagaimana solusi untuk menghadapi masalah ini? Adakah teknologi irigasi sederhana yang cocok untuk diterapkan di lahan pasir pantai? Terima kasih. Yang pertama, mohon kepada Bapak Aris untuk menanggapi terlebih dahulu, Bapak. Yang kedua dari Pak Ihsan Hasibuan dari Bengkulu ini. Jadi terkait dengan bagaimana mengajak petani kita, masyarakat untuk terlibat dan mau memanfaatkan, mengoptimalkan lahan pantai. Yang pertama tentunya dengan semacam demplot-demplot kita. Jadi melalui pendampingan juga dari kita, dari UGM, dari yang lain kita mencoba mendemplotkan. Awalnya itu adalah untuk inovasi teknologi ini demplot dikembangkan, kemudian bisa dilihat oleh petani dengan real bahwa ini bisa terlaksana dengan baik pertumbuhan pertanaman dengan berbagai teknologi tadi, penambahan pupuk organik, kemudian tanah, kemudian penyiraman, kemudian pengawalan pembinaan kita. Setelah dilihat ternyata hasilnya bagus dan ternyata terbukti, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Didi, ternyata tidak kalah dengan lahan sawah yang di Sleman, dan betul Pak, kita memasok 70% DIY, bahkan di tingkat nasional cabai ini bisa mencapai, kita masuk di 12 besar pemasok cabai nasional di Pasar Induk Jakarta. Melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan, tidak hanya penyuluhan dengan bicara, tapi melihat bukti hasil, sehingga banyak petani kemudian tertarik menanam. Pertama, dari sisi demplot. Kemudian yang kedua, dari sisi kelembagaan tani, kami bentuk, tadi juga Pak Didi juga bentuk, kelompok-kelompok tani. Jadi pembinaan kita itu ada di basicnya ada di kelembagaan kelompok tani. Bagaimana kelompok ini berfungsi dengan baik, berkomunikasi, bahkan di buku ini juga ditulis ternyata tertinggi ini kepemimpinan, faktor kepemimpinan untuk rekayasa sosial. Nah ini Pak, sudah dibuktikan Pak Karman. Kepemimpinan ini mempengaruhi 95%.
kemudian diskusi di kelompok itu 91%, kemudian penyuluhan itu 71%. Sehingga anunya malah justru awalnya tadi setelah dicoba, kemudian ada tokoh-tokoh ini seperti kita di Kulon Progo Pak Karman, ini menjadi sebenarnya beberapa petani kita, terutama Pak Karman, kemudian di Trise itu Pak Ngatimin, dan beberapa ini menjadi pemacu. Kemudian setelah di pelembagaan kelompok kita bina, diskusi, berkembang, kemudian tentunya dari kami, dari pemerintah, kebijakan, dan yang terakhir adalah kalau kita bisa usulkan ini menjadi fasilitasi bantuan untuk pengelolaan lahan kepada petani. Bisa berwujud tadi prodi, kemudian irigasi, kemudian kita kembangkan juga sarana yang lain, jalan usaha tani, sehingga petani ini nyaman usaha di lahan pasirnya. Fasilitasi yang terakhir. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Bapak matur nuwun atas tanggapan dari Bapak Aris. Untuk pertanyaan yang kedua tadi ditujukan kepada Prof. Didi. Masih, Mbak. Begini, Pak. Petani sangat semangat untuk mengembangkan lahan pasir pantai karena terbukti seperti tadi juga disinggung oleh Pak Prapto. Pertama, bukan hanya kuantitas hasilnya yang lebih tinggi, tetapi kualitas hasilnya juga lebih tinggi. Katakanlah bawang merah yang dihasilkan di lahan pasir pantai itu mempunyai tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibanding yang ada di lahan sawah. Sehingga bagus untuk benih. Misalnya tadi disinggung Pak Prapto, untuk benih yang ada di Brebes, itu bisa mengambil dari lahan pasir pantai Kabupaten Kulon Progo, misalnya sampai seperti itu. Karena semangatnya kemudian adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak penanya dari Bengkulu, ya, itu bahwa dikembangkan tanaman-tanaman itu di lahan sampai dengan bisa terkena hempasan ombak. Nah, itu yang kemudian dalam buku ini dituliskan dalam bab 2 bahwa sebenarnya itu tidak boleh karena akan merusak lingkungan. Penggunaan input yang sangat tinggi dan kemudian memanfaatkan sempadan pantai. Itu tidak boleh, Pak. Karena dari segi lingkungan itu merusak, maka keluar peraturan, saya tidak ingat betul peraturannya itu dikeluarkan oleh Kabupaten Kulon Progo kalau nggak salah, bahwa tidak boleh memanfaatkan lahan pasir pantai yang berdekatan dengan itu. Jadi jaraknya sudah diatur, seingat saya itu kira-kira 200 meter di batas ombak yang tertinggi. Kabupaten Kulon Progo Pak Arisnya yang mengeluarkan peraturan itu. Perda RT RW Bapak. Perda RT RW nggak boleh Pak. Jadi kalau Bapak itu menanami lahan yang kemudian itu kena ombak, itu artinya berada di zona yang terlarang oleh Perda Kabupaten Kulon Progo, yang kalau kemudian nanti Bapak mengembangkan di mana-mana, itu akan menjadi perda nasional mungkin ya, bahwa tidak boleh memanfaatkan lahan pasir pantai itu terlalu dekat ke batasnya. Jadi itu karena tidak boleh, maka yang ditanami adalah di lahan yang tidak terkena air laut secara langsung. Jadi demikian Mbak yang dapat saya sampaikan. Baik, matur nuwun Prof. Didi atas tanggapannya tadi terkait pertanyaan dari Bapak Ihsan Hasibuan dari Unihas Bengkulu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga dari Bapak Wahono, asal institusi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk narasumber yang dituju yaitu kepada Bapak Aris. Apa saja resiko lingkungan yang perlu diantisipasi dalam pengembangan lahan pantai menjadi lahan budidaya? Terima kasih. Mohon kepada Bapak Aris untuk menanggapi. Terima kasih Pak Wahono. Jadi antisipasi kita untuk bagaimana mengurangi risiko lingkungan.
Yang pertama dari sisi air irigasi. Jadi sudah kita diskusikan bahwa ini dulu dikonsep juga dengan embung dari sungai, tapi ternyata tidak efektif, Bapak. Jadi penggunaan pompa yang besar ini ternyata tidak efisien. Akhirnya karena dengan sumur tanah dangkal, JITD kami mengistilahkan ini, ternyata juga airnya bagus, tidak asin, justru berkembangnya itu. Pertama yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai terjadi intrusi air laut. Kondisi sekarang, ini kita alhamdulillah sumur-sumur yang dibangun, bahkan tadi di sepadan pantai aja, ini airnya tidak asin. Ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai ada intrusi air laut masuk ke lahan pertanian pantai kita. Sehingga penyiramannya memang harapan kita tidak, tadi juga disampaikan Pak Didi, tidak over, tidak berlebih, tadi dengan teknologi-teknologi yang baru tadi, sprinkle, kabut, dengan infus, ini penggunaan air ini perlu efisien, pertama. Kedua, penggunaan agro input tadi yang terutama yang kimia ini cukup tinggi. Baik tadi dari sisi pupuk, kemudian pestisida, ini perlu juga kita antisipasi. Tadi kalau dengan pestisida kita galakkan dengan pengendalian hama terpadu. Penggunaan pestisida kita laksanakan saat hama penyakit ini sudah melampaui ambang ekonomi. Tadi kita sudah kenalkan dengan light trap, kemudian tadi bisa dengan likat kuning, kemudian feromon dan lain-lain, ini untuk mencegah jangan sampai terjadi serangan hama penyakit. Dari sisi input kimia, kemudian yang ini juga sangat terasa di lahan pantai kita, sangat semangatnya bapak-bapak petani menggunakan pupuk organik, tadi juga disampaikan Pak Arman, pembelian pupuk dari kotoran ayam. Ini beberapa petani kita ini masih menggunakan yang ini belum menjadi pupuk organik, istilahnya kotoran hewan. Sehingga banyak di beberapa tempat ini akhirnya lalat ini datang. Bahkan kita kalau pas ke lahan pantai itu mau ada hari ini kan kalau di lokasi yang pupuk organiknya belum jadi, ini lalat tadi. Nah, ini perlu kita antisipasi, kita galakkan pendampingan ke petani, penggunaan pupuk organik ini yang sudah difermentasi, pupuk organik bukan kotoran hewan. Yang ini tadi mengundang lalat, kalau sudah difermentasi ini tentunya tidak akan datang lalat. Itu dari sisi tadi air, kemudian tanahnya, kemudian dari sisi lingkungan tentang lalat tadi. Ini Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Ari. Selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad Busroni, asal institusi dari Dinas. Sebentar Mbak Galuh, saya mohon izin untuk menambahkan apa yang disampaikan Pak Aris tadi, bahwa kalau menanggapi ini ya, menambahi tapi menanggapi. Dari kalau misalnya petani itu kemudian mendatangkan pupuk dalam bentuk kotoran yang masih utuh, maka tugas kita adalah mengajak petani melakukan pengomposan dengan cara-cara yang benar dan murah. Nah, itu saja tambahan. Ampun. Siap. Matur nuwun Prof. Didi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Muhammad Busroni dari Dinas Pertanian Boyolali. Narasumber yang dituju yaitu Bapak Profesor Didi. Untuk pertanyaannya, bagaimana pengaruh pemanfaatan lahan pantai untuk budidaya pertanian terhadap ekosistem pantai secara keseluruhan? Monggo Prof langsung ditanggapi. Ini mungkin ya kita perlu mendengar juga komentar-komentar yang dilakukan oleh para pemerhati lingkungan. Ada yang kemudian memberikan tanggapan bahwa itu gumuk pasir di
bulldozer jadi rata, kemudian lahan pasir yang seharusnya itu dibiarkan alami, ini kemudian dijadikan lahan pertanian. Nah, ini mohon nanti bisa dijawab oleh ahli lingkungan. Ini kita harus bekerja sama, termasuk misalnya di Pemda itu kan bisa mengundang para ahli di masing-masing bidang ini untuk mendapatkan suatu kesepakatan agar supaya ekonomi jalan, lingkungan jangan sampai rusak, sosial juga diterima, sehingga pertanian lahan pasir pantai itu bisa berjalan berkelanjutan, lebih lestari. Jadi kalau mengandalkan ekonomi saja, itu memang ada kemungkinan merusak lingkungan. Nah, ini yang kemudian kita harus duduk bersama agar supaya kemudian kita bisa mendapatkan titik temu bahwa lingkungan dapat terjaga, termasuk yang sudah disampaikan Pak Aris tadi, jangan sampai terjadi intrusi air laut. Kemudian sudah ada perda bahwa tidak boleh memanfaatkan zona sempadan pantai yang berdekatan langsung dengan ombak dan sebagainya. Kemudian lahan pasir pantai ini bagaimana agar supaya dalam pemanfaatannya itu tidak merusak-merusak banget gitu. Jadi ini memang kemudian perlu kita dalami lagi Pak Aris. Mungkin Pak Aris mengundang teman-teman dari Walhi lingkungan di UGM, mungkin bisa juga diundang, fakultas kehutanan, fakultas teknik, lalu fakultas apalagi yang berurusan dengan lahan pasir pantai ini, agar supaya kita bisa memanfaatkan lahan itu secara ekonomis berkelanjutan. Karena kita di lahan pasir pantai selatan itu juga rasanya Pak Aris bisa menceritakan mungkin ada benturan dengan calon tambang pasir besi misalnya. Nah, mana yang lebih rusak, pertanian atau penambangan? Karena penambangan nggak merusak karena dia hanya akan mengambil besinya habis itu kembali. Kalau pertanian itu jadi banyak yang masih harus dibenahi, tetapi ekonomi ini juga perlu menjadi pertimbangan. Begitu Pak Tembun. Mungkin Pak Aris bisa nambahi, Pak. Izin Bu Moderator menambahkan tadi. Monggo Bapak. Ya, yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Jadi ini menjadi komitmen kita Bapak untuk menjaga. Jadi sepakat kalau pertanian lahan pantai ini harus berkelanjutan. Nanti dari sisi ekonomi menguntungkan, tapi lingkungan tidak menjadi rusak. Jadi ini kita juga ada di Dinas Lingkungan Hidup, ini juga sudah masuk mengkaji ini Bapak. Terkait dengan gumuk-gumuk ini memang kalau kita di Kulon Progo tidak terlalu banyak, lain dengan spesifiknya dengan Bantul ya Pak. Kalau Bantul memang banyak sekali itu, tapi di Kulon Progo kayaknya hanya bukan gumuk tapi hanya sedikit gulutan gitu. Ya, tidak merusak dan kita komitmen tidak ada pasir pantai yang boleh keluar. Untuk pembangunan untuk diambil pasirnya untuk galian C itu kan ada dulu ditegakkan oleh aparat hukum kita bersama-sama, tidak ada penambangan pasir untuk bangunan galian C. Kemudian yang terkait dengan kebijakan kontrak karya JMI untuk tambang pasir besi, ini memang di Kulon Progo sudah ditetapkan. Ini kontrak karya dengan JMI dan ini sampai sebenarnya kontraknya 20 tahun Bapak, tapi sampai sekarang ini juga belum berproses untuk eksploitasi. Kemarin baru pilot project di Karanguni, tapi kayak ini juga macet. Jadi kami matur tadi sambil RT/RW kita memang ada tambang, ada pertaniannya. Sebelum dipakai untuk tambang, pertanian bisa, dan ini bisa lanjut. Kemudian kalaupun nanti JMI pertambangan ini jalan, memang sistemnya blok Bapak. Tidak sepanjang pantai
kita kemudian dieksploitasi bareng, tapi sistemnya blok. Ambil di blok dulu misalkan 10 hektar. Itu akan dieksploitasi, kemudian setelah selesai direklamasi, baru pindah ke lain. Sehingga tetap berdampingan, kalaupun nanti tambang jalan, pertanian kita tetap jalan, dan tentunya harapan kita tadi dari Pemrakarsa itu juga melaksanakan reklamasi. Reklamasi ini sudah ada undang-undangnya, bahkan sebelum melaksanakan eksploitasi itu ada semacam garansi bank, Pak. Jadi Pemrakarsa itu harus menanam uang di bank, dan ini menjadi garansi diberikan oleh pemerintah kabupaten. Kalau sampai bukan prestasi, ini dicairkan, kemudian pemerintah bersama masyarakat yang mereklamasi lahannya. Ya, demikian tambahan kami, Pak Didi. Iya, matur nuwun. Matur nuwun pada Prof. Didi dan juga Bapak Aris yang tadi sudah menanggapi pertanyaan dari Bapak Busroni. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ria, asal institusinya umum. Narasumber yang dituju kepada Prof. Didi. Untuk pertanyaannya, kami praktisi di pesisir Bantul, kesulitan dalam menghadapi gempuran angin kencang beragam yang menyebabkan daun tanaman bergaram, mohon maaf, campuran angin kencang bergaram yang menyebabkan daun tanaman menjadi coklat dan juga rusak. Mohon pencerahan bagaimana cara menghadapinya. Terima kasih. Monggo Prof langsung ditanggapi. Masih Mbak Ria, begini, yang sudah terbukti dan sudah disampaikan beberapa kali adalah menanam penahan angin. Bagian depan tadi disampaikan Pak Aris, yang tahu di lapangannya itu adalah cemara udang. Walaupun cemara udang itu tidak memberikan hasil, tetapi dia itu yang dianggap paling efektif, mampu bertahan dalam kondisi gempuran angin yang bergaram itu adalah cemara udang. Kalau kemudian di belakangnya ada gliriside, dan kemudian kami juga menampilkan jambu mete dan sebagainya, itu adalah salah satu cara yang atau satu-satunya cara, ya saya belum tahu cara yang lain. Bagaimana caranya menahan angin itu agar supaya tidak merusak tanaman yang ada di belakangnya. Jadi selama ini yang kami tahu adalah dengan adanya pematah angin semacam itu. Begitu. Ampun. Matur nuwun Prof. Didi tadi untuk tanggapan atas pertanyaannya Ibu Ria. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya. Mohon maaf, Mbak Galuh, sudah dicukupkan seperti itu? Baik. Saya minta izin Mbak Galuh, mau walaupun sudah mau ditutup, saya mau ngomong 1 menit lah. Monggo Prof. Boleh, ya. Jadi begini, saya menangkap apa yang disampaikan tadi Pak Prapto selaku yang menginisiasi Pak Karman dan sebagainya. Mungkin sudah mulai kami tuliskan, tetapi tampaknya perlu masif kita kerjakan adalah mengajak petani milenial dengan memanfaatkan tentu saja kesukaan mereka adalah teknologi pertanian 4.0. Sudah diceritakan oleh Pak Prapto, ada sensor yang dipasang, yang kemudian bisa mendeteksi berapa kadar lengas dan sebagainya, sehingga air bisa disiramkan secara otomatis, bahkan air ini juga bisa dicampur pupuk sehingga menjadi vertigasi. Jadi dengan memanfaatkan teknologi yang cocok untuk kelompok milenial, maka kami mengharap bahwa kelompok milenial itu mulai suka dengan mengerjakan lahan pasir pantai ini, baik itu ada di Jogja maupun juga di pantai-pantai yang lain. Itu saja. Jadi petani milenial, mari kita rangkul dengan teknologi yang sesuai untuk mereka dengan teknologi 4.0. Terima kasih. Siap, matur nuwun Prof. Didi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari para hadirin. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami tampilkan dan kami jawab karena memang ada keterbatasan waktu. Dan untuk 3 pemenang pertanyaan yang terbaik nanti akan diumumkan di akhir
sebelum acara kita tutup. Dan baik hadirin, itulah serangkaian acara kita dan tibalah kita di sesi terakhir, yaitu penyerahan sertifikat oleh Ketua Departemen Budidaya Pertanian kepada Ibu Dr. Rani Agustina WSPMP. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Yang pertama, untuk sertifikat akan diserahkan kepada Bapak Insinyur Muhammad Aris Nugroho MMA selaku pembicara pertama dan juga sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Ya, baik, terima kasih Mbak Galuh. Berikut Pak Aris, terima kasih sekali atas kesediaannya menjadi narasumber di acara Bupertalk ketiga ini, yang kebetulan juga sekaligus bedah buku Inovasi Teknologi Agronomi di Lahan Pasir Pantai. Monggo kepada Bapak Insinyur Muhammad Aris Nugroho MMA, sertifikat kami persilahkan, monggo diterima. Ya, terima kasih Bu Rani, ini kami diberikan kesempatan untuk ikut berbagi pengalaman terkait dengan inovasi lahan pantai. Matur nuwun dan mohon tetap pendampingannya dari UGM ke lahan pasir pantai kita. Insya Allah Bapak, terima kasih sekali. Baik, yang kedua, untuk sertifikat akan diserahkan kepada pembicara kedua, yaitu Profesor Dr. Insinyur Didi Indra Dewa Dip AGRST. Waktu dan tempat disilakan. Baik, kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Didi Indra Dewa, berikut sertifikat kami serahkan Bapak. Terima kasih sekali telah bersedia menjadi narasumber di Bupertalk ketiga ini dalam rangka bedah buku Inovasi Teknologi Agronomi di Lahan Pasir Pantai, sekaligus sebagai ketua editornya Pak. Terima kasih Bapak, monggo diterima. Terima kasih Bu Rani. Ini haknya teman-teman semua, walaupun namanya tertulis nama saya, tetapi saya hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh teman-teman selaku editor dalam kesempatan ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk sertifikat ketiga akan diserahkan kepada Profesor Dr. Insinyur Prapto Yudono MSc. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Kepada Profesor Dr. Insinyur Prapto Yudono MSc, terima kasih sekali atas kesediaannya memberikan tanggapan dalam acara Bupertalk ketiga ini Bapak, dalam acara bedah buku Inovasi Teknologi Agronomi di Lahan Pasir Pantai. Monggo diterima Pak. Matur nuwun Bu Rani. Terima kasih. Dibangunkan udah tidur loh ini Jani. Kemarin coba datang ke rumah kayaknya aku dibangunkan, sebulan ini saya masih di dunia tuh ini. Terima kasih Bu Rani. Matur nuwun. Baik, untuk sertifikat yang keempat akan diserahkan kepada perwakilan petani kita Bapak Sukarman. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Kepada Bapak Sukarman, terima kasih sekali telah meluangkan waktunya untuk memberikan tanggapan dalam Bupertalk ketiga ini dalam rangka bedah buku Inovasi Teknologi Agronomi di Lahan Pasir Pantai. Semoga makin sukses ya Pak ya. Diterima Pak sertifikatnya. Terima kasih Bu Rani. Untuk selanjutnya sertifikat akan diberikan kepada saya sendiri selaku moderator. Monggo Ibu Rani. Terima kasih sekali ini Mbak Galuh Puspitasari SP. Kebetulan ini juga alumni kami begitu, yang kebetulan juga bekerja di penerbit Dipublish. Jadi ini istilahnya kolaborasi yang luar biasa ini. Jadi terima kasih banyak sudah mengawal acara sejak awal sampai akhir. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih sekali Mbak Galuh. Monggo sertifikat. Sama Ibu. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya kepada penerbit Dipublish. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang. Tadi untuk 3 penanya yang terbaik, ini sudah ada 3 nama saya pegang. Yang pertama yaitu kepada Bapak Maman Suherman, akan mendapatkan 1 buah buku yang berjudul Inovasi Teknologi Agronomi di Lahan Pasir Pantai. Yang kedua ada Bapak Ihsan Hasibuan. Kemudian yang ketiga ada Ibu Rara Dewayanti. Selamat kepada para pemenang. Untuk alamat pengiriman buku nanti mohon bisa diinformasikan ke nomor yang akan ditampilkan pada slide terakhir. Kemudian untuk buku akan diserahkan oleh Bapak Dr. Eka Tarwaca Susila, SPMP. Monggo Bapak, waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi sudah kita list ada sekitar 10 pertanyaan, dan dari 10 pertanyaan itu sudah kita coba untuk pilih. Mohon maaf ini karena bukunya hanya ada 3, maka ada 3 orang yang kita coba pilih untuk mendapatkan buku itu. Tadi sudah disebut, yang pertama ada Pak Maman. Mungkin Pak Maman masih ada di sini? Pak Maman Suherman dari Rangkas Bitung. Halo. Oh, mungkin sudah live ya. Yang kedua Pak Ihsan dari Bengkulu, apakah masih ya? Ini Pak Ihsan masih. Halo Pak Ihsan. Pak Ihsan Hasibuan. Masih Pak, ada. Oke Pak Ihsan, ini kita serahkan bukunya. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca dengan baik, dan kita doakan semoga Bengkulu juga ikut mengembangkan seperti halnya Bantul dan Kulon Progo. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Ihsan. Amin, insyaallah. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Nanti kita kirim bukunya langsung ke sana ya. Siap Pak. Yang terakhir ini saudara kita dari dekat dari Bantul, ini Mbak Rara ya. Mbak Rara Dewayanti. Apakah masih ada Mbak Rara? Masih Bapak, matur nuwun sangat. Barakallah. Ini sepertinya milenial ini, kalau dari namanya. Ini Ibu, kami serahkan bukunya, mudah-mudahan nanti bisa dibaca dan bisa dikembangkan lagi untuk aktivitas Ibu di lahan pasir pantai di Bantul. Ini kebetulan kalau tidak salah tadi pertanyaannya adalah mengenai melon. Mudah-mudahan semakin sukses, Mbak Rara. Terima kasih, Mbak Galuh. Waktu kami kembalikan. Siap. Terima kasih Bapak Eka atas waktunya. Tadi penyerahan buku sudah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh rangkaian acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Semoga acara ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya informasikan kembali untuk para peserta yang ingin memiliki buku ini, bisa langsung mengikuti PO dengan mengisikan data diri di form yang sudah kami sediakan di kolom chat, karena akan ada potongan biaya sebesar 20% untuk non-mahasiswa dan juga 30% untuk teman-teman mahasiswa. Dan untuk seluruh peserta, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dari saya selaku moderator. Saya tutup acaranya untuk siang hari ini. Pak Budi menanam padi, bagi padi sudah dipanen lalu dimasak menjadi nasi. Saya Galuh Puspitasari mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sebelumnya